Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat YouTube serta pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Kembali saya Rusky Pikatra hadir menjumpai Anda dengan video terbarunya kali ini. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, saya akan terlebih dahulu mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Tidak lupa juga saya ingatkan kembali lagi buat teman-teman yang memang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan lengkapi dengan like serta komen, dan kemudian sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Rusky Pikatra. Kita akan lanjut ke pembahasan kali ini. Nah teman-teman dan sahabat semua, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing dan berbagi kembali, tentu saja masih mengenai ilmu seputar ternak entok. Lebih tepatnya kali ini kita akan mengangkat tema, yaitu beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan para peternak pemula mengambil keputusan untuk menutup usaha ternak entoknya alias gagal ya teman-teman. Nah, kita akan bahas tuntas di sini, jangan di-skip terlebih dahulu sebelum teman-teman dan sahabat mendapatkan manfaat dari video ini. Nah teman-teman dan sahabat semua, jadi beberapa waktu yang lalu banyak sekali ya sahabat kita yang singgah di video saya sebelumnya dan termasuk memberikan apresiasi terhadap usaha ternak entok yang saya kelola ya teman-teman. Nah, ada salah satu komentar dari banyaknya komentar yang saya baca, dan kemudian saya ambil satu komentar yang membuat saya terinspirasi untuk mereview video ini ya teman-teman. Jadi video ini adalah video sebagai bentuk penyemangat atau motivasi, terutama untuk peternak pemula yang pernah mengalami kegagalan. Kalau menurut saya, faktor utama yang menyebabkan peternak pemula mengambil keputusan untuk menutup usahanya alias bangkrut ya adalah dari faktor niat. Yaitu niat mereka pasti hanya setengah-setengah. Bagaimana mungkin seorang peternak akan bisa berhasil dan sukses ketika niatnya saja hanya setengah-setengah? Ini sudah tidak masuk akal ya teman-teman. Karena fakta membuktikan bahwa ternyata ya ini nggak jauh-jauh ya. Saya punya teman di sini dan seringkali teman itu datang ke kandang entok dan kemudian minta belajar, minta diajari, kemudian saya ajari bahkan sampai bisa ya. Karena memang dia katanya punya niat untuk beternak. Ya silakan datang ke kandang dan saya ajari. Tapi faktanya karena niat yang hanya setengah-setengah, baru berjalan 6 bulan kemudian dia mengambil keputusan untuk tutup. Dan kemudian saya tanya, alasannya apa kamu tutup? Ya, nggak sabar, nggak telaten dan segala macam, banyak halangan, banyak rintangan dan tidak mendapatkan hasil apapun. Ya, ini artinya ciri-ciri orang yang tidak akan pernah sukses di dalam menjalankan usaha apapun. Ya, mau beralih ke usaha apapun, ya. Meskipun di luar usaha ternak entok, ketika niatnya hanya setengah-setengah dan tidak sungguh-sungguh, saya pastikan usahanya tidak akan pernah maju. Nah, ini fakta membuktikan. Jadi perbedaannya itu ada ya teman-teman. Perbedaannya ada. Jadi ketika kita bandingkan antara peternak yang memang mempunyai niat sungguh-sungguh, ya, motan kalau bahasa Medannya motan, dengan peternak yang hanya mempunyai niat yang setengah-setengah, pasti berbeda. Salah satu contoh ketika dihadapkan dengan sebuah persoalan kecil, misalnya adanya penyakit yang masuk ke kandang entok yang menyebabkan entok, salah satu dari entok kita sakit misalnya. Itu kalau niatnya sungguh-sungguh, pasti dia langsung tanggap dan kemudian mencari solusi atau jalan keluar. Berbeda dengan peternak yang hanya mempunyai niat yang setengah-setengah. Ya, mereka akan berpikir, nanti itu kan biasa, nanti akan sembuh sendirinya itu. Dia menganggap bahwa persoalan yang kecil itu tidak perlu ditanggulangi ya teman-teman. Nah, itu yang ada dalam pemikiran orang tidak akan pernah sukses atau yang hanya mempunyai niat yang setengah-setengah di dalam usaha peternak entok. Jadi akan berbeda jauh dengan peternak yang mempunyai niat yang sungguh-sungguh. Peternak yang mempunyai niat yang sungguh-sungguh teman-teman, perlu dipahami ya teman-teman, tentu saja mereka akan selalu ingin tahu. Hal sekecil apapun peternak itu pasti ingin tahu, akan tetap terus belajar dan belajar. Hal sekecil apapun sebisa mungkin mereka pasti akan ingin tahu, baik yang berupa dari penyakit entok ya, dari hal keuntungan, dari kendala-kendala yang menyebabkan entok tidak bisa bertelur, semua yang berhubungan dengan usaha ternak entoknya, tentu saja mereka pasti ingin tahu dan tidak akan pernah malas untuk belajar. Ya, itu ciri-ciri orang yang mau sukses di usaha ternak entok.
ya, alias dengan niat yang sungguh-sungguh. Jadi sangat berbeda jauh dengan peternak yang hanya mempunyai niat yang setengah-setengah. Kalau niat yang setengah-setengah, alah, mau jalan situ mau tidak situ, yang penting sudah kulakukan, ya. Kalau masalah hasil serahkan sama yang kuasa. Tidak bisa begitu teman-teman. Namanya usaha ternak entok itu usaha yang berhubungan dengan nyawa, ya teman-teman. Tentu saja sangat sensitif, ya. Kalau sudah berani mengambil keputusan untuk beternak entok, berarti ya sudah berani mengandung, berarti sudah berani menanggung resiko. Jadi resiko-resiko untuk kita beternak entok itu salah satunya ya adalah rugi. Sesuatu yang berhubungan dengan nyawa, ya teman-teman, ini resikonya besar, ya. Tapi meskipun resikonya besar, ketika kita mendalami, kita belajar dengan sebaik-baiknya, ya, beternak menggunakan prosedur yang sesuai dengan anjuran yang benar, maka keuntungannya juga besar. Itulah fakta yang sudah saya alami dan sudah saya terapkan di kandang entok saya. Nah, kemudian kita akan munculkan solusi-solusi terbaik tentu saja ya teman-teman untuk mengobati ya permasalahan dari sahabat-sahabat kita yang mempunyai niat yang setengah-setengah, meskipun pada dasarnya dia hobi ya. Nah, apa solusinya? Kalau menurut saya bulatkan niat itu menjadi 100%. Jangan pernah mengambil keputusan. Kalau menurut saya solusinya hanya satu ya. Bulatkan tekad, bulatkan niat. Ya, niatlah yang sungguh-sungguh untuk beternak. Ketika kita mempunyai niat yang sungguh-sungguh, tentu saja ada kemudahan. Pasti kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan ya untuk menjalankan usaha ini ya teman-teman. Ya, jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman sudah mempunyai modal hobi. Kalau sudah mempunyai modal hobi itu sangat luar biasa dimudahkan teman-teman. Karena kita namanya sudah hobi, biasanya itu akan menjalankan dengan penuh sukacita ya teman-teman. Kita akan bahagia, kita akan senang karena kita sudah hobi. Kita akan lebih diuntungkan ketika kita beternak tapi kita punya modal hobi ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, untuk menuju sukses di dalam usaha beternak entok itu niatkanlah yang sungguh-sungguh, jangan mempunyai niat yang setengah-setengah. Apapun usahanya, ketika niatnya hanya setengah-setengah ya, tentu saja hasilnya pasti juga akan setengah-setengah alias tidak maksimal. Nah, akhirnya saya harus mengakhiri dulu video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat ya, tapi bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rusky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.